Oke, halo guys. Ini video pertama gue. Gue bikin niatnya buat ngasih sedikit tips, tutorial, dan gimana cara lu buat mining di game If Echoes mobile ini ya guys ya. Basic tutorial dan trik guys. Buat pemula istilahnya ya. Banyak diantaranya dari teman-teman semua mungkin udah ngerti, udah paham. Tapi kalau buat yang belum paham mungkin ini sedikit ngebantu ya guys ya. Oke, kita langsung masuk aja di gamenya di sini. Oke, kayak yang lu semua tahu ya guys, game If Echoes ini kayak bisa dibilang game yang baru launching, baru sebulan kurang lebih. Dan gue juga main bener-bener dari day one, dari hari pertama. Kenapa gue suka game ini? Karena sebelumnya ini game berbasis dari game konsol PC ya guys, namanya If Online. Dia ceritain bener-bener story tentang atau lebih spesifik tentang kehidupan luar angkasa ya guys ya. Nah di situ banyak profesi, lu sebagai player mau jadi miners, mau jadi manufacturers, atau mau jadi bener-bener combat doang, atau bener-bener buat PvP ngebunuhin orang doang, macem-macem. Nah di sini gue lebih fokus ke mining ya guys ya. Oke, kayak yang udah lihat ini ada kapal Venture 3 guys. Ini kapal buat mining ya guys ya. Kapal yang didesain buat mining, nambang guys ya. Kalau lu mau combat pakai kapal ini salah guys. Amburadul guys ya. Oke, begitu lu pengen mining guys, apa yang lu butuhin pertama pasti kapal. Lu bakal temuin itu, lu buka di ship tree, begitu lu baru mulai lu nggak bakal langsung bisa mining guys. Sepertinya kayak gitu ya guys ya. Dan gua ini kalau kita lihat di sini ini level 4 guys. Tech level 4 lu udah bisa mining. Tapi gua mining tuh waktu gua udah di level 5 guys, gua baru mining. Karena ini akun bukan buat mining ya guys ya. Tapi gue punya basic buat mining sedikit guys. Di akun inilah istilahnya ala kadarnya yang bisa gue pakai buat mining gitu. Kadang bosen juga ngebunuhin komputer terus ya guys. Oke, di tech level 4 ini kalau nggak salah gue ini ship, ini kapal gratis guys. Venture Trainer ya guys. Dan di tech yang sama itu ada Venture biasa guys. Bedanya apa? Kalau lu lihat ada Venture, ada tulisan trainernya di belakang kapal, itu rata-rata kapal trainer itu bisa lu repair back buat dapetin kapalnya balik. Atau insurable guys, dia punya asuransi ya guys ya. Kadang lu dikasih juga token-token buat lu free nge-repair buat dapetin kapalnya balik. Cuma isi dalemannya, equipmentnya, sama barang-barang yang udah lu simpen di dalam kapal ini, atau material tambang yang udah ada di kapal ini bakal hilang guys. Tapi kapalnya bisa lu balikin dengan biaya repair. Beda halnya sama kapal Venture yang ini. Itu kalau udah hancur ya hancur guys ya. Sedih ya guys ya. Jangan sedih ya, nggak terlalu mahal ini kapalnya guys. Oke, tech level 4 lu udah bisa mulai mining guys. Oke. Sekarang gue bahas lagi. Di sini ada tech 5, Venture 2, dan tech 6 ada Venture 3. Kayaknya setiap kapal ini punya bonus dan roll bonus yang beda ya guys ya. Kecuali kayak roll bonus ini warp stability, nanti gue bakal jelasin guys. Oke, langsung aja ke kapal yang ada di gua sekarang ya guys. Dan lu nggak harus punya kapal itu buat mining guys ya. Lu udah bisa start dari Venture Trainer ini guys. Trainer ya. Trainer ya guys ya, bukan trainer ya guys, maaf. Oke, di Venture 3 ini kapal yang gue milikin sekarang yang bakal gue jadiin praktek buat tutorial gue. Di sini punya roll bonus 2 warp stability. Nanti gue jelasin guys, begitu kita masuk ke fitting. Dan dapat plus 20% miner yield bonus per skill level mining yang lu punya guys ya. Mining bonus per level, ini skill guys ya. Jadi kalau misalnya contoh guys, contoh lu punya level 5 skill mining. Kalau gua, bentar ya guys ya. Kalau gua di sini mining
cuma sampai level 4 guys. Yang dibutuhin ini basic mining, bukan advanced mining ya guys ya. Basic mining level 4. Kalau misalnya dia per level plus 20%, berarti gua udah plus 80% karena gua level 4 dikali 4 ya guys ya. Hampir 2 kali lipatnya guys ya. Jadi penting skill mining kalau lu mau mining, apalagi lu punya account yang fokus buat mining. Penghasilan utama lu itu mining. Nah, lu penting banget buat training skill-skill ini. Nah, skill advance mining ini nggak dibutuhin di kapal Venture ya guys ya. Dan untuk nge-unlock advance mining ini lu dibutuhin Omega guys. Omega itu apa? Omega itu kayak istilahnya kalau di game-game lain ya, apa ya istilahnya? VIP lah guys ya. Itu lu bisa dapetin dari lu convert duit mata uang sini jadi Plex lu beli Omega, atau ya itu tadi senjata ampuh, sebuah gesekan ya guys ya. Real money ya guys ya, cara singkatnya ya guys ya. Dan lu nggak harus ngelakuin semua itu buat mining guys. Oke, ini kita ngomongin basic ya guys. Jadi gue di sini Venture 3 balik lagi, dan ada industrial ship command bonus per level. Kalau gue punya skill industrial ship, ini yang gue dapetin, dan ini nggak ada gunanya guys. Kenapa gue bilang nggak ada gunanya? Drone EHP. Di sini dia punya 2 slot drone, 3 slot high, 2 slot mid, 3 slot low, dan 2 masing-masing dari rig ya guys ya. Slot. Oke. Drone EHP dan plus 5% scan resolution. Apa itu drone EHP? Itu total hit point dari drone ya guys. Lu naruh drone di kapal mining, fungsinya buat apa? Kalau aku naruh drone buat defense bang, buat defense. Percaya sama gua, sebelum drone lu ngancurin shield lawan, kapal lu udah hancur duluan. Sebelum drone lu ngancurin shield lawan, kapal lu udah hancur duluan. Jadi kalau lu naruh drone di kapal ini, apalagi lu taruh drone yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, Mark 5, medium, dan lain-lain, itu kalau lu apes cuma nambahin total kerugian lu doang. Jadi nggak ada gunanya ini drone. Yang lu butuh ya ini, warp stability sama minor yield. Warp stability itu apa? Plus 2, berarti lu udah punya plus 2 stabilitas di kapal ini untuk nge-warp, untuk loncat. Karena kebanyakan predator, kebanyakan pirates, kebanyakan orang yang punya niat ngebunuh miners, itu dia punya namanya warp jammer. Kalau dia punya warp jammer kekuatan plus 3, lu cuma plus 2, lu di stop. Lu nggak bisa warp, lu nggak bisa kabur, lu sitting duck sampai hancur. Jadi di sini udah dikasih bonus ya, bukan dari skill, bukan dari apa-apa, dari kapalnya langsung. Begitu lu pakai udah dapat plus 2. Berarti musuh atau predator yang mau nyerang lu, buat nyetopin lu, buat nggak loncat, buat kabur, itu minimal harus butuh plus 3. Oke? Sampai di situ ngerti ya guys ya. Langsung gue ke fitting apa aja yang udah gue install di kapal ini guys. Mana dia? HP gue lemot. Nah ini dia guys. Ini dia guys ya. Oke. Semua yang ada di sini nggak harus lu contoh persis kayak gini, karena ini bisa dibilang kapal kesayangan gua. Jadi gua kasih barang-barang yang sedikit lebay kalau kata lu, atau sedikit mahal ya guys ya. Dan lu buat mining nggak harus pakai alat-alat yang kayak gini, terutama lasernya guys ya. Oke, di high slot dia punya 3 slot. Itu gua pakai ion miners. Ion miners ini apa? Ini istilahnya kalau alat buat nambang laser, itu kasta tertingginya guys ya. Kasta terlebaynya guys, yang bisa lu beli paling mahal di market. Buat kapal miners, oke? Kalau kita lihat harganya di sini guys, 24 juta rata-rata. Ini ada yang BU ini satu nih, butuh duit 20 juta. Gue beli ini masih 16 juta waktu itu guys ya. Jadi kalau kita lihat nih guys, kita buka ya guys. Ion miners tanpa spesifikasi bonus dari kapal itu 49 meter kubik per satu rotasi. Optimal range 15 km, itu jarak tembak lu ke asteroid yang mau lu mining, yang mau lu tambang. Dan activation time 16 seconds.
60 second, 60 detik. Apa itu reload lu guys. Semakin rendah angka 60 second ini, semakin cepat lu nge-reload dan semakin kencang lu panen ya guys ya. Dan ketika udah plus bonus dan plus bla 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 di kapal ini, itu mining amount gue sekarang yang tadi 49 jadi 163 guys. Hampir 3 kali lipat lebih ya guys ya. Itu berdasarkan skill karena rig juga dan lain-lain ya guys ya. Optimal range-nya jadi 19 kilo dan activation time-nya 48 detik. Lebih cepat berarti guys ya. Itu karena rig. Oke? Bukan dari skill, itu karena rig. Oke, mid slot kayak yang gue bilang tadi dan selalu saja gue bilang drone itu jangan dipakai di sini guys ya. Lu bisa nggak sengaja nembak asteroid atau yang lebih parah lu nggak sengaja targetin lawan jadi lu kelihatnya kriminal ya guys. Padahal nggak sengaja, drone itu suka iseng. Yang iseng bukan drone sih, jari lu ya. Dan yang paling parah itu nggak ada gunanya guys. Yang paling ada gunanya ini dia. Di low slotnya guys ya. Full defense di sini gue taruh. Damage control, basic damage control. Bang, damage control itu apa, Mbak? Damage control itu apa, ya kan? Di sini dia ngasih flat bonus resistant baik itu ke shield, baik itu ke armor, baik itu ke structure dari damage tipe apa yang bakal lu terima dari lawan guys, yang ditembakin lawannya. Dia kasih resisten ini semua ya, magnetic, kinetic, explosive atau apa ya, gue kurang hafal nih satu-satu. Pokoknya ada 4 jenis tipe damage ya guys ya. Nah uniknya ketika lu aktifin, lu dapet boost 800%. Jadi angka yang 7,97% masing-masing ini itu dikali 8 guys. Menurut gua kalau ini resisten dikali 8 itu lu bisa sama sekali nggak kena damage guys ya. Bisa sama sekali imun ya. Udah kayak divaksin kapal lu punya resistance dan itu nggak berakhir selamanya guys. Lu baca di sini activation time-nya cuma 13 detik. Berarti lu cuma punya 13 detik begitu ini diaktifin lu kabur guys. Oke. Kalau masih gagal juga di sini iseng gua tambahin apa ini? Ini Republic Fleet Small Shield Extender. Fungsinya apa? Begitu gue aktifin ini spontan shield gue bakal extend. Bakal memperlebar. Lebar longgar ya guys. Memperpanjang gitu ya guys ya. Shieldnya yang ditambahin tuh 568. Waktunya 25 detik. Gue punya 25 detik lagi ya guys ya. Buat defense ya guys ya. Kadang ada yang nggak butuh 25 detik. Kadang cuma butuh 5 detik buat ngabisin shield gue ya guys ya. Udah gue tambahin juga. Nah. Kalau itu masih nggak berguna juga guys, ini dia guys. Balik lagi ke stability warp ya guys ya. Kayak yang udah gue bilang, maaf guys. Kayak yang udah gue jelasin tadi, kapal ini udah punya bonus plus 2 guys. Warp stability. Musuh harus punya plus 3 buat nyetopin kita guys. Nah, di sini gue tambahan lagi buat stabilitas gue. Di sini kalau gue install aura, lu nggak harus punya yang aura guys. Ini agak mahal sedikit karena jumlah stability-nya lebih banyak ya guys. Di sini dia punya plus 2 atau minus 2 sama aja. Warp Jammer Strength pasif guys. Ketika lu install ini di kapal lu. Dan ketika lu aktifin itu dia nambah lagi plus 2. Jadi total kapal ini punya plus 6 guys. Oke? Artinya apa? Musuh buat nyetopin gua biar nggak loncat, biar nggak kabur, itu dia harus punya plus 7 warp jammer guys. Oke? Gua di sini punya 6. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai plus 7 ya guys ya. Setahu gua tuh nggak bisa satu kapal atau lagi frigate yang bisa nyetopin, niat banget dia buat nyetopin miner aja pakai kapal yang punya mid slot banyak buat naruh warp jammer sampai puluhan ya guys ya, belasan ya guys ya. Paling yang nyerang lu frigate, stealth bomber yang nanti bakal gua ada stealth bomber yang bakal gua jelasin di separate video yang terpisah ya guys. Oke, di sini gua punya total 6, musuh harus punya total 7 buat nyetopin gua guys. Berarti ini bisa dibilang aman karena rata-rata predator yang ngincer miner itu punya warp jammer 4 guys ya. Gua punya 6. Oke, ke rig di sini gua pakai 2 buat power grid rig ya. Ini gratisan dari daily reward guys.
extend shield doang, dia bener-bener nambah bonus 12% shield ya guys ya. Jadi total 2 ini 24% nambahin jumlah bonus shield. Nah ini yang paling penting guys, rig yang paling wajib dipunya kalau lu fokus mining. Activation time adjustment dari miner circulation accelerator guys, minus 20%, berarti lu minus 20% waktu reload lu guys ya. Di sini satu lagi ada miner efficiency upgrade, mining bonus amount 20% guys. Ini benar-benar nambah jumlah apa yang lu panen 20% ya guys ya. Yang lu terima lebih banyak ya guys ya. Overallnya. Oke, kita kebanyakan ngomong masalah fitting guys. Kapan prakteknya bang? Kapan miningnya bang? Iya kan? Capek juga ngedengerin. Oke, itu aja. Lebih detailnya kan tadi kan gue udah jelasin semua ya. Biar kadang ada yang masih kurang-kurang pak. Aduh kan ngomong terus. Oke, yang biasa gue lakuin guys. Nah, kenapa gue sediain ini video di low sector? Atau bisa dibilang zona yang udah bisa ngebunuh orang guys ya. Biar yang lu biasanya nambang di zona aman itu udah bagus. Kalau lu butuh material-material atau ore atau asteroid yang bener-bener mulai agak complicated, lu butuh ke low sector atau bahkan ke null sector yang bener-bener nggak ada tingkat security-nya sama sekali guys. Lu keluar dari stasiun aja bisa ditembak mati. Nah di sini gua ada di zona poin 3 atau 0.3 ya guys ya. Kalau di game ini ada zona 1 sampai zona minus 1 guys. Di minus poin 5 ke bawah itu zona udah bisa saling bunuh guys ya. Udah bisa saling tusuk ya guys ya, begal-begalan. Oke. Jadi di sini udah bisa kesempatan lu kalau lagi mining itu dibunuh orang guys. Oke. Makanya gue sediain video ini selain bagaimana lu cara punya kapal buat mining dan gimana juga cara lu ngurangin resiko lu dihancurin sama kapal lain. Oke guys. Yang pertama guys, gue di station ini itu fokus buat mining guys. Di daerah yang tadi gue tunjukin ya, di South Renzur poin 3 ini ya guys. Di sini kalau gue lihat lu buka chat box di angka 30 ini ada list player yang online ada di sistem lu guys. Baik itu dia cuma lewat doang atau dia yang gua udah tandain biru-biru ini yang gua udah kenal dia sering mining di sini dan friendly ya guys ya. Dia nggak ganggu dan nggak ada sama sekali niat buat ngebunuh gua. Yang lain-lain ini gua masih tanda tanya. Makanya gua nggak pindah-pindah daerah mining biar gua hafal orang-orang mana aja yang di sini mining atau orang-orang yang mana aja yang cuma lewat atau orang-orang yang mana aja kalau datang tuh emang udah niatnya mau ngebunuh aja ya guys ya. Oke. Kalau kita lihat di sini guys, kayaknya gue selalu nge-scroll ini ya guys kalau mining ya. Karena gue sering dibunuh orang guys. Jadi gue agak parno. Kalau gue lihat nih kondusif, anjay kondusif guys. Kondusif berarti nggak ada ini ya guys, nggak ada kerusuhan di luar sana, nggak ada tawuran warga atau apa ya guys ya. Aman ya guys. Oke langsung aja kita undock guys. Ini gue dari tadi ngomong ngerekam kan? Oh ngerekam. Oke, kita udah keluar guys. Sap. Oke. Gue zoom, gue suka begini Jay. Agak jauh dari kapal biar gue ngelihatnya luas, indah. Aduh, indah ya guys ya, luar angkasa ya guys ya. Seindah ini. Dia yang dulu pernah ada ya guys. Oke, langsung aja gue buka navigation tab-nya, gue langsung ke asteroid cluster. Gue pilih aja random guys, gue ke asteroid cluster nomor 3. Gue bakal warp in 14 kilo tuh guys. 14 kilo berarti artinya 14 kilo dari titik tengah ya guys. Nggak terlalu tengah, nggak terlalu tengah, nggak terlalu pinggir guys. Nggak terlalu mojok, nggak terlalu di tengah, ya begitulah. Oke, ini orang ngomong Rusia nih guys. Dia ngomongin siapa nggak tahu. Oke, gue langsung fokus lihat asteroid apa aja yang ada di sini ya guys ya, karena ini poin 3 jadi agak macam-macam gado-gado guys. Yang gue butuhin tuh paling jenis ya sama Pyroxeres buat Noxium ya guys ya. Ini udah disedot orang itu. Yang ini coba. Oh yang ini udah disedot juga. Yang lain kejauhan. Ya udah
Gua orangnya nggak suka ngeganggu guys. Kalau orang lagi fokus nembak satu asteroid, gue nggak suka ngeganggu dia, biar dia abisin di situ ya guys ya. Begitu juga sebaliknya ya guys ya. Sayangnya gue sering diganggu walaupun gue nggak suka ngeganggu guys. Langsung aja gue tembak 2 laser di Genesis dan 1 laser di Spodumene. Apa yang bakal gue lakuin berikutnya ini yang penting guys. Gue bakal klik station. Gue bakal pilih station gue tadi, tempat gue naro segala macam perkakas ya. Gue bakal pilih approach guys. Nah otomatis itu kapal mengarah ke stasiun yang lu pilih ini guys. Stasiun yang gue pilih ini. Gue pengen ini kapal mengarah. Fungsinya buat apa? Biar kalau ada apa-apa yang bahaya atau ada kapal yang mau ngebunuh gue, posisi gue udah mengarah ke stasiun. Ya guys ya. Gue rendahin power gue dulu. Gue bakal matiin di sini. Udah, gue standby begini. Mining, alat-alat laser udah mining dan gue udah dalam posisi menghadap ke stasiun gue. Ingat, kalau lu pencet dock, lu bakal masuk ke stasiun. Kalau lu pencet warp, lu bakal nge-warp ke depan stasiunnya. Ya guys ya. Kalau lu pencet approach, lu cuma mengarah. Nggak mungkin lu sampai ke sana ya guys. Itu jaraknya 7.3 astronomical unit ya guys. Jauh banget guys. Lu butuh nge-warp buat ke sana. Jadi gue udah align. Nah fungsinya apa? Ketika ada musuh guys, ketika ada orang yang pengen ngebunuh lu, itu dia bisa aja loncat, entah itu jauh dari lu, entah itu apesnya bener-bener di samping lu guys. Yang sering gue alamin, ketika dia loncat bener-bener di samping gue, itu bener-bener split second, bener-bener detik itu berharga guys ya. Jadi dia cuma butuh ngelok guys. Ngelok itu nggak nyampe 2 detik kalau frigate guys ya. 1 detik 2 detik itu dia udah ngelok lu. Bisa aja ngunci lu nggak kabur guys. Nggak bisa kabur guys ya. Tapi kalau lu udah align, ada sedikit kemungkinan lu bisa buat lebih cepat guys. Karena lu nggak align lagi guys. Ketika lu belum align, lu pencet dock, itu kapal ngelain dulu dan ngabisin waktu sekitar 4-5 detik sampai mengarah. Abis mengarah dia baru nge-warp, baru dia jump ke sana guys. Tapi kalau lu udah align, tugas dia cuma nge-warp doang, nggak perlu mengarah lagi dulu guys, gitu guys ya. Jadi lu menghemat 4 detikan kalau gua hitung guys. Dan 4 detikan itu damn guys ya, berharga banget kalau apes-apes musuh atau pembunuh ya yang mau ngebunuh lu itu datang loncat pas di samping lu guys ya. Kalau dia loncat masuk ke sini mau ngebunuh lu tapi jaraknya jauh 40 atau 50 kilo, dia butuh pendekatan dulu, dia butuh ngelok lu dulu baru dia open fire guys. Tapi kalau lu apes, dia loncat di sebelah lu, wah gila guys ya. Lu butuh align lagi kalau lu belum align. Makanya gue align di sini. Terus trik gue yang kedua ini yang kedua ya guys. Yang pertama selalu buka local chat ya guys ya, buat amannya guys ya. Terus yang ketiga guys, jangan terlalu sering ngebuka-buka market ya guys. Jangan terlalu sering ngebuka-buka skill. Lu bisa sampai 3 menit 5 menit ngeliatin skill, atur aduh skill apa aja nih yang mau gue upgrade ya, gitu. Pangpung toto begitu lu balik lu udah kayak ini guys, space chimp guys, udah kayak simpanse yang dalam kapsul ya, kapal gue kemana gitu ya kan. Jadi jangan terlalu banyak fokus ke yang lain-lain, lu fokus di sini mining ya guys ya. Perhatiin apa aja yang masuk, dia ngedeket atau enggak. Kadang mining, kapal mining biasa seperti dia ini, dia juga punya niat jelek ya guys ya. Dia juga bawa warp jammer ya guys ya, dan nanti temannya datang buat ngebantai lu. Dia cuma nyetopin lu, yang temen yang datang ngebantai lu ya gitu guys. Gue sering dapet pengalaman begitu guys. Oke, di sini udah normal. Ini laser gue udah 3 nembak. Yang harus gue lakuin ya nggak ada guys. Udah tinggal nunggu storage gue penuh. Gue balik ke station ini yang gue pilih. Terus ya gue keluar lagi buat mining lagi gitu guys. Oke, menurut gue videonya sampai di sini aja guys. Dan itu aja mungkin yang bisa ngebantu sedikit ngurangin resiko lu dihancurin ketika lu mining di low sector ya guys, atau security rendah. Jujur ini video pertama gua.
Dan gue nge-recordnya pure bener-bener 100% cuman HP doang. Kalau gue ada kesalahan, jelek suaranya atau apa, gue minta maaf. Apalagi kalau perkataan gue yang kurang sopan atau apa, gue minta maaf. Dan selanjutnya gue bakal coba tunjukin lagi atau nge-share video lain lagi, kapal lain lagi, atau tutorial lain lagi buat ditonton ya guys. Mudah-mudahan bisa ngehibur dan ngebantu teman-teman yang baru mulai main game ini guys. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.